Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami ingin mempresentasikan makalah kelompok kami mengenai laporan hasil analisis pajak PPN pasal 22 dalam perusahaan PT Makmur Auto Mandiri. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, satu persatu. Saya Diana Febrianti dengan NIM 64231401. Saya Sophia Tiara Ramadhani S dengan NIM 64231599. Saya Skar Melati Yuliana dengan NIM 64231354. Saya Fadlia Salsadila dengan NIM 64231495. Saya Tia Livia dengan NIM 64231642. Latar belakang, fungsi utama PPN adalah sebagai alat untuk menghitung kurangan atau kelebihan pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Jika pajak yang dibayarkan saat membeli barang atau jasa lebih besar daripada pajak saat menjual barang atau jasa, maka PKP memiliki kelebihan bayar PPN. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara perhitungan pajak PPN dalam PT Makmur Auto Mandiri? Yang kedua, bagaimana praktik cara penerapan pajak pasal 22 dalam PT Makmur Auto Mandiri? Tujuannya, 1. Menganalisis dampak PPN terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan PT Makmur Auto Mandiri. 2. Mengidentifikasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan implikasinya terhadap kewajiban PPN. Yang ketiga, menyusun rekomendasi bagi perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, memberikan wawasan bagi manajemen PT Makmur Auto Mandiri mengenai pengelolaan pajak dan dampaknya terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi dalam studi perpajakan, khususnya terkait PPN. Yang terakhir, memberikan informasi kepada pemerintah tentang praktik perpajakan di sektor makanan dan minuman yang dapat digunakan untuk perumusan kebijakan perpajakan yang lebih baik. Dasar teori, dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH, pajak penghasilan pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan pihak lain terhadap pihak wajib pajak kepada kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan barang. Secara umum, PPH pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan terhadap perdagangan barang yang menguntungkan. Sehingga penjual ataupun pembeli yang mendapatkan keuntungan dapat dikenakan PPH pasal 22. Pajak penghasilan atau PPH pasal 22. PPH pasal 22 adalah pajak yang dibayar untuk waktu berjalan melampaui pungutan pajak dari bendahara pemerintahan dan badan khusus berhubungan dengan bayaran serta pengalihan barang, serta kegiatan di bidang impor dan kegiatan usaha di bidang lain. Baik, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai data pajak. Tarif PPH pada pasal 22. Tarif PPH pasal 22 yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah atas impor, yang menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua, non-API, angka pengenal impor sebesar 7,5% dikali nilai impor. Dan yang ketiga, yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dikali harga jual lelang. Untuk poin yang kedua, untuk barang yang dibeli dibuat oleh DJBP, Bendahara Pemerintahan, BUMN atau BUMD, sebesar 1,5% dikali harga yang akan dibeli dan belum atau tidak termasuk dengan PPN serta bukan final. Untuk hasil produksi yang dijual tetap mendasari keputusan DJP, yakni kertas sebesar 0,1% dikali DPP PPN tidak final, semen sebesar 0,25% dikali DPP PPN tidak final, baja sebesar 0,3% dikali DPP PPN tidak final, dan otomotif sebesar 0,45% dikali DPP PPN tidak final. Untuk poin yang keempat, untuk hasil produksi yang dijual atau barang yang diserahkan oleh produsen atau importir bahan bakar seperti minyak, gas, dan pelumas ialah pungutan PPH pada pasal 22 untuk penyalur agen bersifat final, selain penyalur agen bersifat tidak final. Atas dibelinya bahan agar kepentingan industri atau ekspor untuk perdagangan pengumpulan menetapkan sebesar 0,25% dikali harga beli, tidak termasuk PPN. Untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu dari importir yang dituju atau API sebesar 0,5% dikali nilai impor. Untuk penjualan, pesawat udara pribadi serta harga jual melebihi 20 miliar. Kapal pesiar serta sejenisnya untuk harga jual melebihi 10 miliar.
rumah dan tanah dengan harga jual serta harga pengalihan mencapai 10 miliar, serta luas bangunan melebihi 500 meter persegi, apartemen, kondominium, atau sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya melebihi 10 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pada pasal 22. Perhitungan pajak. Pencatatan yang dilakukan oleh PT Makmur Auto Mandiri untuk penjualan barang ke non-pemerintah atau swasta. PT Makmur Auto Mandiri melakukan penjualan kepada non-pemerintah atau swasta. Tarif PPN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebanyak 10% atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, daftar penggolongan barang atau jasa untuk tarif yang berselisih seperti yang terlaku untuk pajak penjualan atas barang mewah. Berikutnya, pencatatan yang dilakukan oleh PT Makmur Auto Mandiri untuk penjualan barang ke pemerintah. Untuk penjualan barang kepada pemerintah daerah yang dipotong oleh bendaharawan, PT Makmur Auto Mandiri sebesar 1,5% menurut Undang-Undang PPh Pasal 22 ialah gambaran dari potongan serta pungutan pajak untuk diberlakukan oleh satu pihak untuk WP serta berkaitan atas kegiatan penjualan barang. Lalu, penyetoran PPN dan PPh Pasal 22. Dalam pemungutan pajaknya, PT Makmur Auto Mandiri menggunakan sistem pemungutan withholding system. Sistem pemungutan ini memberikan wewenang untuk pihak ketiga serta memotong atau memungut besaran pajak yang terhutang oleh WP. Withholding system bisa diberikan untuk konsultan pajak, bendaharawan, pemberi kerja, pemberi kegiatan, dan lain-lain. Untuk perusahaan ini yang memungut dan menyetorkan pemungutan pajak ke kas negara adalah langsung dari bendaharawan pemerintah daerah, namun atas nama PT Makmur Auto Mandiri selaku PKP. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 untuk membantu likuiditas wajib pajak saat penyetoran PPN dan PPh 22, dalam hal ini PPh 22, penjualan kepada pemerintah negara adalah 15 hari setelah pemungutan dibayar, paling lama dibuat sebelum akhir bulan untuk bulan selanjutnya. Perhitungan pajak. Dalam penyetoran pajak ke kas negara yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, pemungutan tersebut disetorkan dengan menggunakan surat setoran pajak atas nama rekan wajib pajak penjual yang dipungut dengan ditandatangani pemungut pajaknya. Pelaporan PPN dibuat atas dasar selisih lama, dibayar untuk pajak keluaran dan juga pajak masukan wajib dibayar dengan menggunakan SSP sesuai dengan peraturan baru yang diatur dalam aturan DJP mengenai bentuk, isi, serta pengisian dan pemberitahuan SPT masa pajak penambahan nilai. Penerbitan aturan DJP tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan ketentuan dalam undang-undang. Pengisian SPT. Dalam proses pelaporannya, perusahaan PT Makmur Auto Mandiri selaku PKP wajib melaporkan setiap pemungutan pajaknya tepat waktu sesuai perundang-undangan pajak perpajakan yang berlaku. Pelaporan PPh Pasal 22. Untuk PPh Pasal 22, baik pemungutan dan pelaporannya adalah kewajiban dari rekanan atau bendaharawan pemerintah daerah dan KPA. Perusahaan PT Makmur Auto Mandiri dalam pengenaan pajaknya, perusahaan tersebut hanya sebagai objek yang dipungut. Namun dalam penyetoran pajaknya masih atas nama PT Makmur Auto Mandiri atas pembelian barang yang dilakukan bendaharawan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, mekanisme perhitungan, pencatatan, dan penyetoran tentang PPN yang terutang PT Makmur Auto Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang kedua yaitu mekanisme perhitungan, pencatatan, dan penyetoran mengenai PPh Pasal 22 yang terutang PT Makmur Auto Mandiri sudah sesuai seperti aturan Undang-Undang Pajak yang diterapkan yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk menutup yaitu untuk mencegah pengenaan sanksi perpajakan, PT Makmur Auto Mandiri wajib memungut dan menyetorkan biaya masuk tepat waktu bersamaan dengan pembayaran penyerahan barang. Namun, paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya sanksi pajak harus dilakukan dalam waktu 1 bulan.
Masa pajak sesuai ketentuan PT Makmur Auto Mandiri wajib memberitahukan masa PPN pada surat sesegera mungkin mulai tanggal 20, tapi paling lambat tanggal 20. Pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan antara lain Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Perpajakan Penghasilan, dan Undang-Undang KUP hendaknya digunakan secara benar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.